Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali. Perkenalkan, nama saya Andi Kistanto. Nomor UKG 201503940224. Asal instansi SD Negeri 4 Trowolu. Kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bu Eni tentang identifikasi masalah. Perkenalkan, beliau adalah Bu Eni Kartikawati, SPDSD. Beliau angkatan 7 dari CGP dan sekarang masih menempuh pendidikan CGP. Mari kita berkenalan dulu dengan Bu Eni. Silakan Bu Eni bisa memberikan perkenalan dan mungkin bercerita tentang latar belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Kartikawati, SPDSD, unit kerja SD Negeri 4 Trowolu. Saya CGP angkatan 7 Kabupaten Grobogan yang saat ini masih mengikuti pendidikan. Alhamdulillah sebentar lagi progres untuk pendidikan sudah 85%, jadi mohon doanya. Latar belakang saya ikut tes CPNS tahun 2008. Alhamdulillah sekali tes saya langsung lulus. Kemudian penempatan di SD Negeri 2 Bandung Sari. Di SD Negeri 2 Bandung Sari saya mengajar itu di kelas 5 dan kelas 6 selama 12 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2012 saya dimutasikan ke SD Negeri 2 Bandung Sari, dan di SD Negeri 2 Bandung Sari selama 10 tahun saya mengajar, sama juga 5 tahun di kelas 5 dan selebihnya di kelas 6. Dan per 21 Februari 2023 saya dipromosikan menjadi Kepala SD Negeri 4 Trowolu. Demikian, terima kasih untuk latar belakang saya atau perkenalan saya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja masuk kepada materi, yaitu identifikasi masalah. Mohon maaf Bu Eni, saya bertanya mungkin sekaligus bisa menjadi acuan dan berbagi ilmu untuk saya, seperti itu. Sama-sama belajar ya Pak. Iya, ya. Gini Bu, ini masalah pedagogik. Kadang-kadang di siswa saya yang kelas 6, saya menemukan bahwa terkadang kebanyakan siswa itu tidak aktif, atau ini khususnya untuk pelajaran matematika. Siswa tidak aktif atau pasif saat mengikuti pembelajaran matematika. Apakah mungkin siswanya Bu Eni pernah mengalami seperti itu? Sama saja Pak, kalau masalah siswa tidak aktif atau kurang kurang bersemangat, itu pasti pernah. Kemudian menurut Bu Eni, kira-kira masalah atau penyebab dari kepasifan siswa tersebut apa saja? Kalau pengalaman ya Pak ya, mungkin dari tadi perencanaan pembelajaran atau rancangan pembelajaran kita mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau minat dari siswa kita. Kemudian penggunaan metode yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau minat siswa tadi. Dan lagi Pak, yang tidak kalah pentingnya yaitu penggunaan media yang mungkin tidak menarik, atau bahkan guru itu tidak menggunakan media pada saat pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Kemudian solusinya bagaimana Bu? Nah, untuk solusi yang pertama tadi kan berkaitan dengan kebutuhan dan minat murid ya Pak. Yeah. Jadi sebagai guru kita sebelum pembelajaran itu dalam merancang sebuah RPP itu harus
memetakan kebutuhan siswa kita sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa kita. Jadi di kelas kita itu pastinya kan bermacam-macam ya Pak ya, individu yang unik murid kita itu. Jadi antara murid satu dengan murid yang lain itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu tentang untuk metode pembelajaran. Jadi guru itu sekarang bisa menggunakan metode yang beragam. Misalnya saja dengan kita outing class, maksudnya kita menggunakan lingkungan kita untuk belajar, seperti itu salah satunya. Biar anak itu senang, bermakna pembelajarannya. Untuk yang solusi media pembelajaran itu kita bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Jadi kita tidak melulu harus media itu berkaitan dengan IT. Jadi sebagai guru kita harus kreatif Pak, seperti itu. Kreatif membuat media pembelajaran. Oh ya. Kemudian untuk masalah yang kedua Bu, ini tentang literasi. Terkadang kita menemukan minat baca siswa yang kebetulan saat ini adalah sangat rendah. Mungkin Bu Eni juga pernah mengalami waktu mengajar di kelas 6 dulu. Itu kira-kira masalahnya apa ya? Kok bisa menyebabkan minat baca siswa tersebut rendah? Kemungkinan ya Pak, untuk penyebab kurangnya minat baca atau literasi, yang pertama yaitu karena tidak dibiasakan atau pembiasaan, maka anak tersebut tidak terbiasa. Seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, motivasi dari guru itu kurang, motivasi untuk membaca. Dan yang selanjutnya tidak tersedianya buku-buku yang menarik sesuai dengan minat siswa tadi. Kalau kebanyakan kan di sekolah kita itu hanya buku-buku pelajaran seperti itu ya. Kemudian pengelolaan perpustakaan, kita tahu sendiri bahwa di sekolah dasar itu memang perpustakaan, bahkan ada sekolah yang tidak mempunyai perpustakaan. Seperti itu Pak. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu pernah menjumpai di dalam kelas mungkin terdapat siswa yang menyendiri atau jarang bergaul? Solusi belum. Allah Akbar. Ya, kan solusi. Ya. Kemudian untuk solusinya bagaimana Ibu? Nah ini untuk solusinya Pak, ini bisa yang pertama pembiasaan baik. Kita bisa dengan membiasakan anak itu membaca buku 10 menit sebelum pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan kita sosialisasi kepada guru, atau istilahnya apa ya, kalau sekarang trennya diseminasi tentang pentingnya literasi. Jadi nanti guru bisa memotivasi anak-anak dan menyediakan pojok baca yang sesuai dengan kreativitas guru. Nanti siswa itu lebih tertarik untuk membaca, seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Kemudian untuk solusinya bagaimana Ibu? Nah ini untuk solusinya Pak, ini bisa yang pertama pembiasaan baik. Kita bisa dengan membiasakan anak itu membaca buku 10 menit sebelum pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan kita sosialisasi kepada guru, atau istilahnya apa ya, kalau sekarang trennya diseminasi tentang pentingnya literasi. Jadi nanti guru bisa memotivasi anak-anak dan menyediakan pojok baca yang sesuai dengan kreativitas guru. Nanti siswa itu lebih tertarik untuk membaca, seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih. Kemudian untuk masalah numerasi Bu, saya pernah menjumpai siswa saya ketika diberikan ulangan matematika atau semacamnya seperti itu, ketika dia mendapat nilai rendah atau di bawah KKM, kelihatannya murid saya ini perasaannya santai dan cuek, tidak ada perasaan bersalah atau keinginan untuk
merevisi ulangannya atau bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Apakah hal semacam ini pernah jenengan jumpai, Ibu? Pernah, Pak. Oh gitu ya. Kira-kira kalau menurut pandangannya jenengan, ini penyebabnya seperti apa ya? Ya, karena itu tadi kalau menurut saya matematika itu dianggap momok. Jadi mata pelajaran yang sulit seperti itu, Pak. Sehingga siswa itu atau mindset itu harus dirubah. Yang kedua yaitu berkurangnya atau rendahnya kesadaran diri dari siswa. Seperti itu, Bu ya. Kemudian solusi apa yang Ibu ambil? Nah, untuk yang pertama tadi, karena tadi matematika sulit seperti itu, maka guru bagaimana caranya agar pembelajaran matematika itu bisa menyenangkan. Dengan tadi metode media yang kita gunakan itu menarik. Jadi nanti anak dalam pembelajaran merasa aman, nyaman, menyenangkan, dan materi yang kita sampaikan akan diterima dengan baik. Kemudian untuk tadi kesadaran diri ini dengan cara pembiasaan budaya positif, Pak. Jadi nanti menyampaikan keyakinan kelas kita itu penting, seperti itu. Kemudian menambahi tadi pembelajaran dengan metode media agar pembelajaran itu bermakna. Jadi anak-anak nanti itu bisa mengalami langsung seperti itu. Oke, Bu. Kemudian mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Gini, di dalam kelas saya yang kelas 6 kebetulan ada seorang siswa yang cenderung menyendiri. Dia jarang bergaul dengan temannya seperti itu. Apakah dulu di kelas Ibu juga pernah menemukan siswa yang seperti ini, Bu? Pernah, Pak. Jadi ini di tahun kemarin, tahun pelajaran 2021-2022 itu murid saya itu sangat unik seperti itu tadi. Jadi anak itu menyendiri, bahkan dia tidak peduli dengan teman-teman yang lain. Itu penyebabnya apa kira-kira, Ibu? Nah, kalau murid saya itu yang pertama penyebabnya yaitu trauma dengan masa lalunya, Pak. Jadi dia itu pernah tidak naik kelas pada waktu kelas 2. Jadi satu sepertemanan, temannya dia itu ya teman ngaji, teman sekolah madrasah seperti itu. Dia itu tidak naik sendiri, Pak. Jadi mungkin merasa trauma, kecewa, dan terakumulasi sampai ke kelas 6 ini. Ditinggalkan teman-temannya gitu ya, Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu masalah pola asuh di keluarganya. Jadi tidak ada kekompakan antara ayah dan ibunya, Pak. Jadi kalau misalnya ibunya memotivasi untuk sekolah, tapi nanti ayahnya tidak, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu tadi bullying, karena orangnya aneh, muridnya itu seperti itu, jadi ya ditambah pembulian tadi. Dibully oleh teman-temannya seperti itu ya. Kemudian solusinya apa kira-kira yang Ibu ambil pada saat itu? Nah, untuk solusi yang pertama ini memang masalahnya sangat rumit karena berkaitan dengan keluarga ya, Pak. Jadi harus berkoordinasi dengan orang tuanya, memberikan persepsi bahwa sekolah itu penting. Karena itu tadi anak tersebut sudah trauma, pergaulannya itu sudah sama remaja-remaja seperti itu. Kemudian yang kedua, saya berkolaborasi dengan rekan guru saya. Karena tadi siswa itu seperti tidak peduli, kayak tidak ada beban hidup seperti itu, sampai masuk sekolah saja saya harus menjemputnya, Pak. Karena tadi sudah kelas 6. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan kepada teman-temannya sekelas bahwa itu teman kita, tidak usah dibully, tidak boleh kita membuli. Seperti itu ya, Bu? Iya, itu pengalaman saya, Pak. Oh iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir kepada Ibu Eni mungkin. Pernahkah Ibu memiliki siswa
yang semangat belajarnya itu rendah gitu, atau masih malas-malasan untuk belajar, pernah enggak? Pernah Pak, ini malah mayoritas kalau menurut Mayoritas, saya, ya. karena di SD saya yang dulu itu SD Negeri 2 Bandung Sari itu memang di desa, jadi mungkin karena orang tuanya motivasi atau kurang peduli tentang pendidikan atau sekolah, jadi berpengaruh kepada siswa. Padahal di SD saya itu sebenarnya potensinya banyak sekali Pak. Oh, seperti itu ya. Iya. Mungkin masalah yang lain ada enggak? Penyebab dari kurangnya atau malasnya Ya itu belajar? mungkin kesadaran diri dari Siswanya siswa juga seperti ya. itu. Oke, kemudian solusinya bagaimana? Ya solusinya yaitu hubungan baik dengan wali murid, dengan komite, dan yang kedua merubah mindset bahwa sekolah itu penting, nanti anak-anak sekolah itu tidak hanya nanti ke sawah kemudian menikah, seperti itu Pak. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eni atas kesediaan waktunya melakukan wawancara dengan saya. Sama-sama Pak, Oke. semoga bermanfaat Oke, terima kasih. percakapan kita hari Iya. ini. Demikian wawancara saya dengan Bu Eni Kartikawati SPDSD. Mudah-mudahan dari penyebab masalah dan solusi bisa kita ambil hikmahnya bersama. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Kistanto. Nomor UKG 201503940224. Asal instansi SD Negeri 4 Truwolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Dian perihal identifikasi masalah. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Dian, nama lengkapnya Faiyah Dian Iswari, SPD, SD, MPD. Beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 4 dan sudah lulus. Sekarang beliau menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Belor. Sebelum kita lanjut wawancara, mari kita dengarkan perkenalan dan mungkin bisa menceritakan latar belakang beliau. Persilakan Bu Dian. Terima kasih. Saya Faiyah Dian Iswari, bisa dipanggil Bu Dian. Saya dulunya adalah pengajar kelas 6 di SD Negeri 3 Truwolu pada tahun 2019 hingga 2022. Terus kemarin mendapatkan promosi, alhamdulillah ditempatkan di SD Negeri 1 Belor. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebagai guru penggerak angkatan 4 kemarin, ya, bahwa guru itu banyak sekali perubahan-perubahan. Apalagi guru itu harus memiliki modal, yaitu pertama adalah tekad yang kuat, bagaimana untuk menjadi guru yang baik. Terus setelah itu juga harus punya keberanian untuk bergerak, memahami anak-anak, kebutuhan belajarnya anak-anak, dan dia sendiri juga harus merubah diri untuk selalu mengembangkan diri terkait dengan model-model pembelajaran supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didiknya. Sekaligus juga mendidik karakter anak-anak itu yang utama. Terima kasih Bu Dian. Ya, mungkin selanjutnya kita akan langsung saja masuk pada sesi wawancara tentang identifikasi masalah yang saya temukan. Mungkin kali nanti Bu Dian bisa menceritakan bagaimana pengalaman Ibu Dian ketika kemarin masih mengajar di kelas 6. Jadi mungkin nanti bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan bisa menjadi acuan bagaimana cara menjadi guru yang baik untuk kedepannya. Untuk yang pertanyaan yang pertama, ketika saya berada di kelas 6, menjadi guru kelas 6, ada sebagian orang tua yang tidak mengetahui perkembangan pembelajaran siswa sehingga kurang ikut serta dalam membimbing siswa. Itu pengalaman saya sebagai guru kelas 6, Bu Dian. Apakah mungkin Bu Dian
dalam mengajar kelas 6 kemarin ada juga pengalaman seperti itu? Iya, ada sama juga seperti itu. Nah, mungkin penyebabnya apa, Bu Dian? Ya, karena notabene orang tua di kelas 6 itu pekerja, ya. Pekerja yang mana banyak sekali yang bekerja di Pungkuk. Sehingga di sana itu jam kerjanya dari pagi sampai sore, padahal anak-anak itu sudah pulang jam 12-an seperti itu, tapi di rumah tidak ada orang tua. Jadi mereka merasa setelah sampai rumah mereka merdeka seperti itu. Jadi kalau yang mengaji ya ngaji, kalau yang tidak punya kegiatan, nah itu yang menjadi masalah. Karena mereka terus di rumah itu tanpa pembimbingan seperti itu. Kemudian solusinya bagaimana? Solusi kepada siswa ataupun komunikasi dengan orang tua, itu bagaimana, Bu Dian? Iya, jadi kita sebagai guru kelas 6 juga mengkomunikasikan kepada kepala sekolah bahwa di kelas 6 itu ada permasalahan anak-anak mungkin tidak ada perhatian dari orang tua, tetapi itu juga tidak semuanya, hanya sebagian. Hanya tapi karena kalau sebagian itu terus akhirnya menjadi titik untuk yang lain, itu kan juga yang seharusnya rata-rata kelasnya bagus karena beberapa anak itu menjadi turun malah ya, jadi turun. Jadi saya mengkomunikasikan kepada kepala sekolah untuk meminta izin mengadakan rapat, nggih, dari rapat guru kelas 6 dengan orang tua wali murid kelas 6. Ya yang mana anak-anak itu supaya untuk lebih diperhatikan lagi. Selain itu juga saya itu susah itu kalau orang tua setelah diberitahu hasil belajarnya anak-anak itu mereka cuek. Jadi kurang apa ya, gregetnya itu kurang seperti itu. Itu susah yang seperti itu. Karena kebanyakan mereka itu lulusannya juga dari lulusan SD, SMP yang sudah setelah itu mereka terus bekerja seperti. Jadi Ya. mereka itu menganggap yang sekolah itu ya hanya formalitas. Toh nanti dari sekolahnya juga tidak bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Rata-rata seperti itu. Oke. Kemudian kemarin saya juga mengalami kurangnya komunikasi guru dengan orang tua atau sulitnya mengomunikasikan dengan orang tua. Mungkin Bu Dian juga pernah mengalami seperti itu? Iya pernah, dulu juga seperti itu. Yaitu tadi solusinya kita tetap meminta izin kepada orang tua, kepada kepala sekolah untuk mengundang orang tua. Kalau orang tua itu tidak bisa datang, kita yang guru kelas 6 ini harus ke rumah. Home visit gitu ya? Iya, home visit. Jadi tahu kondisi anak dan kenapa orang tuanya sulit untuk dihubungi seperti itu. Setelah itu kita mengadakan pendekatan kepada bapak atau ibunya terkait perkembangan putra-putrinya ya di sekolah itu bagaimana itu kita laporkan, dan itu pelaporan juga kita tidak terpacu pada rapor. Jadi misalkan setiap akhir tema seperti itu kita sampaikan hasilnya kepada orang tua itu lebih bagus seperti itu. Iya. Ya jadi apa yang dilakukan anak baik proses maupun hasil kita rekam, apalagi ada foto-fotonya, terus kita komunikasikan kepada orang tua, itu orang tua akan lebih menyambut baik seperti itu. Jadi tahu, oh ternyata anak saya sekolah itu hasilnya seperti ini. Seperti itu. Ya. Kemudian dari siswa, saya juga mengalami gini, misalkan ada siswa yang merasa kurang percaya diri ketika disuruh untuk maju ke depan. Kami sebagai guru mungkin ingin melihat anak tersebut, ingin mempresentasikan bagaimana hasil belajar atau apa, itu kadang-kadang kita menemukan siswa yang sulit untuk maju ke depan entah itu karena malu. Minder. Iya. Pernahkah Ibu Dian mengalami seperti itu? Nah, itu pernah. penyebabnya apa kira-kira? Ya, itu banyak sekali kalau anak-anak minder itu. Jadi kalau saya selama saya mengajar di kelas 6, terlebih kemarin dari juga hasil guru penggerak, itu saya melaksanakan coaching dengan anak tersebut. Jadi anak-anak yang nilainya rendah ataupun dia memiliki masalah kepercayaan diri, itu biasanya di sela-sela pembelajaran waktu istirahat seperti itu atau mungkin pas jam mau pulang, itu saya meminta waktu sebentar untuk meng-coaching anak tersebut. Saya tanya dulu, "Dek, kenapa kok dari tadi pembelajaran kok kayaknya tidak semangat? Terus disuruh maju ujian, diminta maju juga enggak mau. Kenapa? Ada masalah apa? Apa di rumah bagaimana? Atau mungkin
ada masalah dengan Budian sendiri yang mungkin membuat kamu tidak nyaman. Jadi anak tersebut diajak ngomong dari hati ke hati, diajak ngobrol dari hati ke hati seperti itu. Dari apa maunya dia, apa yang dia butuhkan kita tahu. Nanti dari kalau anak itu sudah merasa sekolah itu dia butuh, pasti dia akan mau melaksanakan apapun di sana karena dia sudah percaya bahwa guru saya itu tahu kebutuhan saya sehingga saya harus seperti ini, seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ini masalah bagaimana kita mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif tapi masih terbatas seperti itu. Pernahkah mengalami Budian? Pernah, ya, pernah juga. Sebabnya apa itu? Seperti itu? Karena prasarananya yang tidak mendukung kalau dulu di SD saya ya, karena di SD saya itu dulu yang di SD 3 itu prasarananya memang minim ya. Jumlah muridnya juga lumayan sedikit, terus prasarannya juga minim sehingga banyak sekali perbaikan. Tetapi demikian bukan menjadi masalah untuk gurunya ya. Karena guru itu harus kreatif, bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya. Jadi memanfaatkan limbah-limbah yang tidak terpakai itu untuk dijadikan alat peraga. Karena inovatif itu belum tentu kita harus mengkaitkannya dengan teknologi modern kan seperti itu. Bahan bekas pun juga bisa untuk dijadikan alat peraga inovatif. Terus untuk pembelajaran inovatif pun kan artinya inovatif itu ada perubahan. Ada perubahan yang lebih baik, yang lebih praktis seperti itu. Dan itu juga langsung mengena menjadi pembelajaran bermakna bagi peserta didik kita. Itu yang disebut inovatif. Oh ya. Terima kasih Budian. Mungkin waktu yang cuma sesaat ini akan tapi saya sudah mendapatkan ilmu yang banyak dan mungkin sangat berguna sekali. Terima kasih banyak. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Faiyah Dian Iswari SPD MPD. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Kistanto. Nomor UKG 201503940224. Asal instansi saya SD Negeri 4 Terwolu, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Hari ini kita akan melanjutkan wawancara dengan Ibu Rina. Nama lengkap beliau adalah Ibu Rinawati SPD SD. Beliau juga termasuk CGP Angkatan 7 yang masih pendidikan ya Bu ya. Sebelumnya mari perkenalan dulu dengan Ibu Rina, mungkin bisa menceritakan profil ataupun latar belakang beliau. Silakan Bu Rina. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rinawati. Saya adalah guru di SD Negeri 3 Terwolu. Selama beberapa bulan ini saya masih menjalani pendidikan program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan dan sudah pada modul akhir. Mohon doa juga semoga semua lancar. Begitu untuk latar belakang saya, seperti sudah saya katakan tadi, saya seorang guru yang mulai bekerja dari tahun 2009 dari CPNS umum hingga saat ini. Saya pernah mengajar kelas 2, kemudian kelas 5 beberapa tahun, kelas 4 dan terakhir kelas 6 selama sudah kurang lebih 5-6 tahun ini. Gitu Pak Andi untuk perkenalan dari saya rasa dan cukup. Sekarang menjadi kepala sekolah Ibu di SD Negeri 3 Ibu ya. Oh iya, ini baru 2 bulan mendapat promosi kepala sekolah. Mohon doa semoga bisa amanah, lancar dan membawa program-program yang lebih baik untuk SD 3 Terwolu ini. Amin. Semoga ilmu dan berkahnya beliau menular kepada kita semua. Amin. Sekarang kita masuk pada materi wawancara identifikasi masalah. Ini mungkin melanjutkan untuk masalah yang kelima dan keenam yang terakhir ya. Ini Bu, ini pengalaman saya mengajar di kelas 5. Maaf kok di kelas 5, di kelas 6.
Ini tentang permasalahan HOTS atau Higher Order Thinking Skill, terutama pada pelajaran matematika. Untuk yang kemarin kelas 6, saya mungkin pernah pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS, terutama untuk pelajaran matematika. Apakah dulu waktu jenengan masih mengajar di kelas 6 sempat mengalami seperti ini juga, Bu ya? Sempat, Pak. Ya, dulu waktu sebelum saya mengikuti pendidikan PGP, kemudian sebelum mengikuti diklat-diklat dan belajar dari platform Merdeka PMM juga, itu juga saya mengajar masih konvensional gitu. Menerangkan, kemudian memberi contoh, setelah itu memberi tugas. Ya, seperti itu, Pak. Pernah mengalami seperti mungkin itu. ada penyebab lain, Bu? Anak-anak bosan gitu, iya. karena penyebab ada, Pak, ya, selain dari cara mengajar yang konvensional. Kedua, saya menyamaratakan semua kemampuan anak gitu, padahal kan di kelas itu ada yang sudah mampu, misalnya saja ya di bilangan itu ada yang sudah mampu perkalian sekian, ada yang belum. Tapi di situ dalam pembelajaran saya menyamaratakan, tidak memperhatikan kebutuhan dasar mereka dan kemampuan dasar mereka. Oh, iya. Terus yang ketiga, menurut saya ya berarti pembelajaran saya monoton, kurang variasi. Jadinya anak-anak bosen kan? Itu menurut saya permasalahannya. Kemudian solusinya apa, Bu? Solusinya setelah saya mempelajari pendidikan PGP itu, ternyata kita tuh tidak bisa menyamaratakan semua anak, Pak Andi. Jadi setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda, punya minat yang berbeda, punya kebutuhan dasar yang berbeda-beda, bahkan kemampuan awal yang berbeda-beda. Sama di grade kelas 6 misalnya. Itu ada yang sudah hafal perkalian, harusnya kan sudah. Namun ada yang memang belum seperti itu, dan kita nggak boleh menyamaratakan semua diberi soal yang sama. Begitu juga di mapel yang lain, misal dalam bahasa Indonesia kemampuan untuk menceritakan kembali atau menulis cerita atau karangan, itu kan ada anak yang dengan kemampuan kompleks, ada yang masih dengan kalimat sederhana, ada yang sedang. Nah, itu tidak bisa disamaratakan. Jadi solusinya ya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Bukan berarti kok satu orang diberi soal sendiri-sendiri, enggak, Pak. Karena di kelas itu kan perbedaannya kan tidak langsung satu anak harus satu jenis atau satu media. Enggak, kita kelompokkan saja yang kemampuan sedang kita berikan yang sedang juga, mungkin dengan bantuan yang kita berikan pun menyesuaikan. Kalau yang sudah mandiri, sudah bisa dibiarkan, ya kita beri kesempatan dia untuk mengeksplorasi, bahkan bisa memberi sebagai tutor sebaya. Nah, yang perlu bimbingan lebih, ya kita bimbing lebih, kita dampingi lebih, seperti itu. Jadi solusinya pertama tadi memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Yang kedua, ini kalau dalam penggerak istilahnya scaffolding, Pak Andi, memberikan bantuan menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, variasi, berdiferensiasi istilahnya, memberikan baik itu media, cara kita mengajar, maupun produknya. Jadi tidak harus satu anak itu satu kelas itu menghasilkan produk yang sama. Satu kelas perkalian bersusun semua, nggak harus gitu, menyesuaikan. Iya, Bu. Itu menurut saya. Kemudian untuk advance material, Ibu, siswa yang ini identifikasi masalah saya dan siswa masih kesulitan dengan penggunaannya. Maksudnya seperti ini, waktu di kelas 6 sebagai contoh yang paling ringan ya. Mungkin anak belum bisa 1x1, akan tapi sudah saya berikan 2x2, berarti kan meloncat. Yang advance material seperti itu. Apakah mungkin pengalaman Ibu pernah mengalami seperti ini? Kemudian sebabnya apa dan solusinya seperti apa, Bu? Iya, pernah, Pak Andi. Apalagi di kelas 6 sewaktu, kalau sekarang sih ujian sekolah. Apalagi sewaktu dulu ujian nasional dengan kisi-kisi yang sudah ditentukan. Kemudian anak harus istilahnya tuntas dengan semua itu ya. Saya mengalami ada anak yang belum mampu ini, tapi kita paksakan tetap diberi soal ujian yang sama itu.
itu pernah mengalami hal seperti itu. Saya rasa mungkin Pak Andi tadi ya pernah ya, teman-teman pernah gitu. Nah, kalau sekarang menurut saya, kalau anak itu belum mampu, istilahnya kemampuan dasar, kemampuan awalnya belum, ya kita tuntaskan dulu gitu. Untuk di perkalian itu kok dia belum tuntas, misal 1x1 belum bisa, kok mau dilanjut ke 2x2 kan otomatis ya nggak bisa karena itu dasarnya gitu. Jadi dasarnya harus kita tuntaskan terlebih dahulu. Nah, nggak apa-apa dia berbeda dengan temannya. Misal dalam satu kelas kok soalnya berbeda-beda, tidak apa-apa karena sekarang ini yang sedang digencarkan oleh pemerintah itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ini berpihak pada anak enggak, menguntungkan anak enggak, atau hanya untuk kepentingan kita sebagai guru. Kalau kita berpihak pada murid kan, ini anak saya belum bisa ini, gimana cara saya untuk menuntunnya. Jadi saya tuntun dulu yang belum bisa satu bab ini, biar dia bisa dulu. Sementara yang sudah mampu kita berikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Begitupun juga penilaian, ya jangan disamaratakan. Misalnya anak ini tuntas, sama-sama tuntas, tapi grade ketuntasannya itu berbeda Pak Andi. Karena memang anaknya karakternya berbeda. Tidak, apalagi kalau sekolah kita sekarang kan inklusi ya Pak Andi, istilahnya enggak boleh, misal pun ada anak yang berkebutuhan khusus pun harus kita tampung dan mendapatkan materi yang sama, kan kasihan kalau kita menetapkan dari grade KKM yang seperti dulu dari pemerintah dengan ujian seperti itu kan kasihan. Nah sekarang dengan kurikulum merdeka itu kita lebih dimerdekakan sebagai seorang guru untuk merdeka mengajar, dan anak-anak juga merdeka dalam belajar dengan merasa nyaman, tidak dibebani dengan tuntutan-tuntutan kurikulum yang harus seperti itu, tapi kita bisa memodifikasi. Intinya anak itu bisa tetap keluar bakatnya, bisa berkembang secara merdeka, hatinya nyaman, bahagia, akhirnya dia pun kembali ke masyarakat dengan perasaan yang bahagia dan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik tanpa harus dengan satu standar nilai yang sama di bagian ini dia harus sama seperti itu. Kalau menurut saya Pak Andi. Terima kasih Bu Rina. Kemudian ini untuk masalah miskonsepsi, Bu. Kadang-kadang kita memberikan pembelajaran kepada anak, kita inginnya menerangkan A, akan tetapi anak tersebut menerimanya, oh ini mungkin B, seperti itu. Berarti kan sudah beda pandangan atau miskonsepsi. Apa yang diberikan guru, beda yang diterima oleh anak, seperti itu. Mungkin Bu Rina pernah juga mengalami, kemudian sebabnya apa aja? Apa yang contohnya gimana ya Pak? Misalnya kita menyuruh membuat iklan jadinya poster atau seperti itu atau gimana Pak? Iya, miskonsepsi. Pokoknya salah terima gitu ya. Iya, salah terima, betul Ibu. Oh iya. Ya pernah seperti itu tadi. Maksudnya saya suruh membuat ini tapi hasilnya ini. Ya pernah Pak, memang pernah. Terus sebabnya nggih? Sebabnya ya karena kita, mungkin saya juga waktu sebagai seorang guru kurang detail dalam memberikan arahan, dalam memberikan petunjuk gitu, kurang spesifik ke anak gitu, atau mungkin kita tidak memahami anak ini kemampuannya seberapa, kalau diberikan yang abstrak itu dia mampu enggak untuk melihatnya seperti itu. Jadi menurut saya penyebabnya ya guru itu kurang spesifik atau kurang detail dalam memberikan petunjuk atau menjelaskan, juga tidak sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anak di awal gitu. Seperti itu. Kembali lagi kepada kajian soal yang hot ya, higher order thinking skill itu. Ini mungkin guru masih kurang memberikan atau merancang pembelajaran yang mengarah pada tingkatan hot. Atau jarang, mungkin kayak seperti saya di kelas 6 jarang memberikan soal hot matematika. Karena apa? Mungkin saya menganggap siswa biar bisa semua, atau mungkin ya saya yang salah terhadap persepsi kepada siswa. Mungkin daripada anak kesulitan saya sama ratakan saja yang lot seperti itu. Mungkin bagaimana Ibu, pernah mengalami seperti itu juga atau coba ceritakan Ibu? Iya Pak, kita cenderung kadang ya tadi ya tidak kembali kepada
berpihak pada anak ya, tidak berpihak pada murid. Kita maunya semua sama, biar tidak terjadi kesulitan yang lebih. Istilah mikirnya kita mungkin terlalu rumit Pak Andi. Padahal sebetulnya hot itu tidak serumit itu gitu. Kita ambil contoh saja dengan kita punya misalnya buah jeruk gitu ya Pak ya. Dengan kita kalau anak-anak ditanyai, ini apa anak-anak? Jeruk. Nah, itu berarti nggak hot. Anak-anak langsung bisa menjawab apa ini Pak Guru bawa berapa jeruk misalnya itu. Tapi kalau kita coba ini dari hal yang sederhana saja. Terus kita coba seperti ini. Anak-anak kira-kira ada berapa Pak itu ruas atau apa istilahnya Jawane liningane jeruk itu ya di sini ya. Nah, itu menurut saya sudah dia mulai berpikir untuk tingkatan yang lebih. Bisa jadi ada yang jawab 5 Bu, ada yang 6, ada yang 7. Nah, untuk membuktikannya kita harus buka, kita harus hitung. Kan bertahap jadinya ada skill yang nggak hanya satu tahap. Kemudian terus ini rasanya bagaimana? Nah, anak-anak kan bisa menjawab ada yang masam. Jadi pertanyaannya itu berupa pertanyaan terbuka. Tidak hanya menuntut satu jawaban, tapi pertanyaannya bukan tertutup nggih Pak, tapi terbuka untuk membuat soal-soal yang hot itu menurut saya seperti itu. Jadi hal yang sederhana pun bisa kita jadikan hot. Misal saja kita mencari luas persegi panjang gitu ya Pak ya. Luas persegi panjang kalau kita sudah buat bangunnya, terus kita kasih panjangnya berapa, ini kasih lebarnya berapa, terus coba hitung luasnya. Nah, itu kan nggak hot, nanti semuanya sama. Nah, kemudian tapi kalau kita coba ubah nggih dengan seperti ini. Ini ada sebuah persegi panjang, luasnya sekian, panjangnya sekian. Bagaimana cara anak-anak mencari lebarnya? Terserah mau mencarinya itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa menurut saya itu memancing anak untuk mungkin gimana ya caranya. Terus kita sediakan kertas dengan ukuran tertentu, tapi kita nggak kasih tahu ukurannya berapa dan tanpa penggaris. Terus kita hanya kasih tahu ini luasnya sekian, coba cari ini biar anak juga ada aktivitas bergerak, ada rasa keingintahuan untuk mencari misalnya. Misalnya seperti itu Pak Andi. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi pandangannya jangan situ ruwet kayak gitu. Nah, dari hal-hal yang simpel pun bisa kita anak-anak malah kesulitan gitu. Malah bayangannya kita takut sendiri gitu. Jadi dari hal yang sederhana pun kita bisa hotskan gitu. Gitu, Iya Bu Rina. Ini kemudian pertanyaan yang terakhir Bu. Proses pembelajaran masih konvensional, lebih sering menggunakan buku paket. Nah, ini juga sering saya alami di kelas 6 pun seperti itu, daripada sibuk mencari sumber belajar yang lain. Lah toh sudah ada buku LKS yang diberikan atau buku paket, ya udah dari situ saja. Itu mungkin sebenarnya tidak bagus sih. Anak-anak juga terbatas. Mungkin Ibu Rina juga pernah mengalami seperti itu. Betul sekali. Gimana Ibu, itu sebabnya apa? Kemudian solusi yang terbaik itu bagaimana? Ya, sebabnya hampir sama seperti yang Pak Andi ungkapkan tadi. Kita pengennya simple gitu ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu rumit mempersiapkan segala sesuatu gitu. Tapi kalau kita pikir lagi, menjadi guru itu kan panggilan jiwa ya Pak Andi, bukan sekedar kita pelarian gitu. Jadi kalau ada kalanya lah memang ada kebosanan, harus mempersiapkan media dan sebagainya, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu sulit. Nah, tapi kembali lagi kita tanya ke hati lagi. Semua itu untuk anak didik kita, mereka adalah masa depan bangsa. Jadi kalau menurut saya kita tata hati kita kembali, pertama niatkan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik yang bermakna pada anak. Kalau itu sudah ada niat, nanti dengan belajar, kalau belajar teorinya banyak Pak Andi ya, di PMM ada, di CKP ada, di program PPG sertifikasi juga pasti teorinya itu banyak. Tapi di awal tetap kita
niatkan dulu dari hati. Mau seperti apapun teorinya, kalau dari hati kita tidak berniat untuk melaksanakannya, ya tidak bisa gitu. Oh, Jadi gitu ya, Bu, ya. solusinya pertama, tata niat kita dulu untuk mau berubah. Gitu. Sedikit perubahan, tapi dilakukan oleh semua guru itu akan menjadi luar biasa. Oh, Pergerakan iya. sedikit lebih baik dari hari kemarin. Tidak perlu lebih baik dari siapapun. Iya. Tidak perlu Pak Andi lebih baik dari Bu ini, enggak. Kalau menurut saya tidak perlu lebih baik dari jenengan, dari siapa, tapi lebih baik dari saya yang kemarin tadi loh. Oh, gitu, Kemarin ya. kan saya kok males begini ya, sidik lah nambahin. Ini campur-campur bahasa kalau Iya. sudah ngomong jadinya gini. Tambah dikit lah perubahan yang positif, apa yang bisa untuk membawa anak itu lebih bermakna. Oh, seperti Jadi itu. setelah kita punya kesadaran seperti itu, belajar banyak itu di PMM, apa untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dan sebagainya, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu atas wawancara yang diberikan dan juga banyak ilmu yang bisa saya pakai. Banyak ilmu yang ditularkan oleh Ibu Rina. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Andi, ini Oke. hanya saya pengalaman ya, tadi kan Iya. menurut pendapat saya, mohon maaf jika salah dan tidak berkenan atau hal yang kurang, masukan yang baik untuk saya, untuk Pak Andi juga sangat kami harapkan. Terima kasih Bu Rina atas waktu yang diberikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.